Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV setiap Selasa menampilkan dialog pagi bersama Ustadz Husin Lanatas dan Ustadz Heri Nurdi. Kali ini kita mengambil tema pemimpin yang zolim. Nah, seperti apa? Nanti akan diberitakan ya. Oke, Assalamualaikum Ustadz Heri Nurdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sehat Krisna. semuanya ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat mas, Mas Kina sehat mas. Sehat. Alhamdulillah. Oke, sekarang temanya adalah pemimpin yang zolim. Sebetulnya ini tema untuk saling mengingatkan. Oke. Mudah-mudahan sampai kepada para pemimpin jangan sampai jadi zolim. Insyaallah. Sekedar mengawalinya dengan kisah Ustadz Husin sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita melewati Selat Bosporus mas dengan cruise atau kapal itu kita akan memutari Selat Bosporus, Laut Marmara itu, dan ngelewatin Istana Dolmahbace Ustaz. Nah, kalau cerita dari mulut ke mulut yang dituturkan oleh para ahli sejarah menjelang kematiannya itu, Mustafa Kemal Atatürk itu bermukimnya di Istana Dolmahbace dan sudah menjadi rahasia umum kalau Mustafa Kemal ini mengalami kesakitan luar biasa menjelang wafatnya, menjelang kematiannya, dan itu sangat berat ditutupi dalam sejarah karena dia berdiri dari tempat tidurnya untuk melangkah saja sudah nggak kuat. Dan kalau kita di-guide oleh para aktivis yang mengawal kunjungan ke Dolmahbace, dia akan cerita di kamar mana dia beristirahat, jeritanya sampai di mana, dan itu mengantarkan dia sampai meninggal dunia. Dan kalau kita ngelihat sepak terjang dan sejarahnya kan ketika Osmani Turki diruntuhkan, lalu kemudian Cumhuriyeti Turki didirikan, Republik Turki didirikan, tuh korbannya kan banyak banget Ustaz. Banyak. Yang pertama adalah para ulama, itu puluhan ribu ulama, bahkan bisa jadi disebut genosida yang nggak pernah kita ungkap dalam sejarah. Madrasah, pesantren, sekolah-sekolah agama itu ratusan ribu ditutup mas. Sampai adzan bahasa Arab pun dilarang. Azan salam, mengucapkan assalamualaikum diganti hanya bersalaman. Kemudian mengucapkan salam itu sebuah tindakan melanggar hukum kriminal. Bayangin, mengucapkan salam, assalamualaikum Mas Krisna, itu kriminal. Sampai beberapa tahun belakangan itu, sekarang sih sudah bisa. Para muslimah itu dipaksa menutupi auratnya itu hanya dengan cara yang baru. Jadi dia pakai wig gitu supaya nggak kelihatan rambut aslinya. Modifikasi dakwah yang mereka lakukan dan sangat berat gitu. Nah, Ustaz, barangkali dalam sejarah pemimpin-pemimpin yang barangkali terlampau zolim sampai Allah itu menampakkan akhir yang buruk kepada mereka. Apakah memang simetris gitu Ustaz? Kalau pemimpin yang zalim akhirnya selalu buruk, su'ul khotimah begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala 'alaina. Amma ba'du, ikhwan akhwat, para pendengar, para pemirsa, seluruh rekan di studio, Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menerangkan bagaimana manusia diciptakan tahap demi tahap, lalu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah menganugerahkan dirinya ilmu pengetahuan hingga dia mampu untuk
beraktivitas di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya dengan baik. Allah berikan dia berbagai macam keutamaan. Sebahagian besar dari manusia yang diberikan keutamaan oleh Allah lupa diri, bersikap congkak, berbuat sewenang-wenang. Padahal apabila dia bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi perbuatan aniaya, perbuatan sewenang-wenang justru membuat nikmat Allah lebih cepat meninggalkan dirinya. Setiap kezaliman yang dilakukan akan mempercepat kejatuhan dan kehancurannya. Ini merupakan sunnatullah yang berlaku pada umat-umat terdahulu, berlaku juga pada umat kita dan pada umat yang akan datang hingga berakhirnya kehidupan dunia. Kalau kita membaca surah Al-Imran, Allah menjelaskan kepada kita semua sunnahnya yang berlaku di tengah-tengah kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini sering kita baca, bahkan dalam doa. Allah ingin mengingatkan kita semua, menyadarkan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang betul-betul memahami hakikat kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, penguasa, dan raja di raja yang menentukan segala sesuatu. Bukan hanya di luar diri kita, bahkan jantung kita berdenyut, paru-paru kita kuncup dan berkembang, seluruh sistem pada tubuh kita bekerja dengan izin Allah. Bila Allah meninggalkan kita, yang terjadi adalah kehancuran. Lalu Allah ingatkan, Qulillahumma, katakan, wahai Rasulullah, sebagaimana firman Allah dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Walaupun ditujukan pada saat turunnya untuk Rasul, tapi berlaku untuk kita semua. Secara umum. Qulillahumma, katakan, Allahumma, ya Allah, Malikal mulk, engkaulah raja di raja. Kalau ada penguasa di satu wilayah, penguasa di satu negeri, bahkan negara superpower, dimanapun, kapanpun ia berada, betapapun besarnya kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa atas mereka semua. Tu'til mulka man tasha. Allah ingatkan hal yang penting sekali. Engkau yang menganugerahkan kekuasaan tersebut bagi siapa yang kau kehendaki. Kekuasaan, keutamaan yang ada pada kita, sebetulnya itu merupakan hal yang Allah berikan sebagai ujian bagi kita semua. Jangan kita beranggapan kita yang meraihnya dengan kepandaian kita, memenangkan pemilu, dengan katakan umpamanya kecanggihan kita dalam memanfaatkan media dalam pemilihan. Karena kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan di hadapan kita hal-hal yang terkadang mustahil bisa terjadi. Contoh, siapa yang menduga Gus Dur akan terpilih dengan kondisi beliau yang tidak dapat melihat kesehatannya yang begitu lemah, berjalan pun harus didorong. Ternyata Gus Dur yang tidak mampu melihat. Dari sekian banyak calon pemimpin, ternyata beliau yang lolos. Bahkan Mbak Mega pun tidak pernah menduga pada saat itu, ketika dia tidak berhalangan untuk mengizinkan Gus Dur bersaing dengan dirinya. Demikian pula partai-partai yang lain, mereka tidak pernah berpikir bahwa Gus Dur akan terpilih. Tapi ternyata Gus Dur terpilih. Menggantikan siapa? Menggantikan seorang yang kita kenal dari sisi pengetahuan, intelektualitas luar biasa. Penguasaan teknologinya di saat berbicara berapi-api. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dan rampas kekuasaan dari Bapak B.J. Habibie. Allah berikan kepada seorang yang tidak pernah diperhitungkan Gus Dur. Betul enggak? Iya. Dan kita lihat bagaimana Gus Dur dengan kelemahan dan kondisi fisiknya
presiden yang paling banyak keliling dunia dalam waktu yang relatif singkat. Sangat singkat, betul. Kalau orang yang sehat berkeliling dunia, kita nggak merasa heran. Sebagai contoh saya umpamanya, dari mulai masa-masa umur 20 tahunnya, saya di luar. Dan saya termasuk orang yang paling merasa berat berada di pesawat. Saya merasa oksigen begitu rendah, kemudian telinga juga begitu berat, tidak merasa nyaman. Tapi Gus Dur dengan kondisi kesehatannya, mampu untuk keliling dunia dalam waktu relatif singkat. Kemudian kita lihat bagaimana tidak lama kemudian Gus Dur yang berada di puncak kekuasaannya. Pada saat pertama begitu banyak orang mendukung dirinya, ternyata beliau terjatuh sebelum mengakhiri masa jabatannya, digantikan oleh Mbak Mega. Dan Mbak Mega bukan orang yang terbaik, yang terpandai di tengah-tengah bangsa kita ini. Tapi Allah kembali ingin menunjukkan bagaimana ya, naik Mbak Mega walaupun di tengah-tengah bangsa kita banyak orang yang jauh lebih baik. Ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Engkau yang memberikan kekuasaan bagi siapa yang kau kehendaki. Ini mengacu kepada sunnahnya, kepada kehendak yang beda dengan kehendak kita. Kalau kehendak kita kan angin-anginan. Tapi di balik kehendak Allah ada kebijaksanaan. Dan di sini Allah ingin membuka mata kita semua. Ustaz Heri, kalau Ustaz Heri mengingat pertandingan tinju di antara Mike Tyson yang berulang kali mengalahkan lawannya, berhadapan dengan Master Douglas yang dianggap sebagai ayam sayur kaki kuning. Kalau kita lihat badannya pada saat itu tidak sama sekali apa. Betul. Dan subhanallah, pada saat itu ketika dia kontak dengan Master Douglas, dianggap merupakan apa? Bukan lawan yang lemah. Dan dia sudah mengadakan perjanjian dengan petinju-petinju yang lain yang jauh lebih apa? Tapi berhadapan dengan Master Douglas, paling tidak dia bisa mendapatkan apa? Keuntungan. Kemenangan mudah dan keuntungan. Sampai bolos waktu itu saya sekolah di libur. Subhanallah, ketika dia bertanding berhadapan dengan Master Douglas, kejatuhannya KO. Seorang yang dikatakan sebagai leher beton, kalah di hadapan ayam sayur kaki kuning. Betul. Kejatuhan yang KO yang tidak pernah diperhitungkan sama sekali. Padahal biasanya kalau Mike Tyson tanding, ya cuma 3 menit pertama selesai. Jadi Allah ingin tunjukkan Mike Tyson yang datang dengan tubuh fisik ya, kesombongan, ternyata dikalahkan oleh seorang yang lemah di mata orang lain. Begitu pula kita lihat Marcos. Jatuhnya Marcos bukan di hadapan militer yang kuat. Bukan di hadapan lawan yang dianggap apa? Tiran. Jatuhnya di hadapan seorang wanita. Suami tidak berhasil. Tapi wanita tersebut berhasil menyingkirkan Marcos. Sebetulnya Allah yang menyingkirkan Marcos dan menampilkan Corey. Ketika Marcos pergi meninggalkan negaranya, kekuasaan yang dianggap luar biasa bersama istrinya. Dalam cerita bahwa Imelda Marcos telah membawa semua kekayaannya, termasuk diantaranya dia telah membawa 1000 pasang sepatu. Koleksinya. Tapi yang tertinggal masih banyak. Hingga ketika Corey masuk, dia mengatakan tuh Corey merampas mencuri sepatu saya. Sampai dari gemarnya Imelda, yang tadinya hanya merupakan seorang apa? Seorang penyanyi di diskotik. Seorang wanita penghibur. Naik menjadi apa? Istri seorang kepala negara. Ikut berpengaruh terhadap bangsa dan negaranya. Jadi wanita ini termasuk yang mempengaruhi Marcos. Subhanallah. Bagaimana mereka-mereka yang tadinya dipuja, disanjung, ternyata terjatuh dengan begitu mudah. Begitu pula kita jumpai Bung Karno. Dan sampai terusir dari negaranya, Ustaz. Terusir dari negaranya, terlunta-lunta. Begitu pula Bung Karno yang dibaiat sebagai presiden seumur hidup. Siapa yang menduga bahwa beliau akan jatuh? Itu dibaiat oleh MPR. Iya. Subhanallah, kita saksikan, dan saya termasuk pada masa-masa kecil mengidolakan Bung Karno. Kita dengar berbagai macam cerita mengenai Bung Karno. Tapi ternyata orang yang berpidato berapi-api, bahkan termasuk salah satu pendiri non-blok, berbicara di PBB dengan keras,
ternyata jatuh dengan mudah. Tidak lama kemudian Bapak Presiden Soeharto kita yang berkuasa cukup lama. Pada akhir pemerintahan dia, hampir dikata tidak ada oposisi. Oposisi yang ada pun hanya merupakan oposisi apa? Yang dibuat kan? Iya, iya. Ternyata jatuhnya beliau oleh orang-orang yang tadi diberikan kesempatan. Di mana melalui kekuatan ekonomi yang mereka alihkan keluar, ketika Pak Harto memberikan suntikan dana bantuan BLBI, bagaimana mereka bukan memanfaatkannya, justru mereka membawa lari keluar. Dan pada saat itu Pak Harto berada pada kondisi saat di mana dia ingin berbuat kebaikan untuk negaranya. Untuk rakyatnya, punya kedekatan dengan umat Islam. Kalau dahulu sering kali beliau diperdayakan oleh berbagai macam masukan dari dinas rahasia, termasuk diantaranya Ali Murtopo, LB Murdani, dan rombongan-rombongannya. Pada akhir umur beliau mengatakan dirinya ingin menjadi seorang pandito. Kalau beliau pada masa itu sama dengan pada masa-masa mudanya, tidak akan terjadi. Tapi pada saat dia berada pada kesadaran, dekat dengan Islam, dekat dengan masyarakat, ingin melakukan perbaikan, ternyata mereka yang dulu diberikan kesempatan menjatuhkan, menggulingkan diri. Artinya bukan jatuh dari orang lain. Ini mirip dengan jatuhnya Fir'aun di tangan Musa yang dibesarkan dalam rumahnya. Siapa yang menduga Fir'aun jatuh bukan oleh kekuatan invasi yang datang dari luar, tapi jatuhnya oleh anak yang dibesarkan dalam rumahnya. Jadi kesombongan apa lagi yang mau dibanggakan? Syah Iran sebagai contoh. Jatuhnya bukan oleh pasukan yang besar. Dia dianggap sebagai negara terkuat nomor 5 dengan kekuatan militer dia. Di Timur Tengah itu dianggap polisi Timur Tengah. Dengan persenjataan dia, dengan dukungan Amerikanya. Bahkan yang mensuplai minyak ke Israel untuk kebutuhan Syah Iran. Para menteri, para pembantunya, bahkan ulama-ulama merendah di hadapan dia. Bahkan sujud mencium kakinya. Mencium kakinya. Menteri-menteri datang mencium kakinya. Jatuhnya oleh seorang kakek-kakek yang tidak diperhitungkan. Dan tinggal di luar negeri. Kakek-kakek yang anaknya dibunuh, kemudian mengungsi ke Irak, dari Irak menuju ke Perancis, kemudian kembali ke negaranya, memerintah. Dan semua ini bukan karena kekuatan manusia, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sebagai contoh, ketika kita menyaksikan kondisi yang terjadi di Venezuela, Chavez dekat dengan militer, dekat dengan rakyatnya. Dan dia termasuk penghasil minyak yang cukup besar. 2/3 dari hasil minyaknya dikirim ke Amerika. Tapi Chavez punya kelebihan, punya kecintaan pada negaranya dan rakyatnya. Dan dia betul-betul membagi, mendistribusikan hasil kekayaan negara untuk rakyatnya. Militer, kepolisian, rakyat semua mendapatkan dia punya hak. Nah, kalangan konglomerat yang terbiasa hidup dengan monopoli tidak menyukai hal ini. Akhirnya mereka bekerja sama dengan Amerika berusaha untuk menggulingkan Chavez. Mereka berhasil gulingkan. Begitu digulingkan, kita lihat bagaimana militer dan rakyat sikapnya terhadap dia. Langsung militer mengambil Chavez, diletakkan di camp militer, setelah itu dia melakukan pembersihan terhadap antek-antek Amerika. Setelah selesai, Chavez kembali menjadi presiden. Naik lagi. Kan di luar perhitungan. Kemudian Chavez mengatakan kalau Amerika berani intervensi dalam urusan negeri kami, 2/3 minyak yang kami kirim ke sana kami akan hentikan. Bukan hanya begitu. Bahkan dia setelah itu mendukung Evo Morales yang dibenci, ditentang oleh konglomerat yang tidak menginginkan terjadi perubahan. Karena Evo menginginkan perubahan untuk rakyatnya. Ternyata Evo Morales naik. Bahkan dalam pelantikan, dia datang memberikan dukungan. Dan dia termasuk yang mendorong lahirnya Pakta Amerika Latin. Hingga Amerika, tetangga-tetangganya di Amerika Latin, ternyata menentang, membangkang terhadap diri. Kita lihat bagaimana perubahan terjadi luar perhitungan manusia. Begitu pula kita saksikan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi baik di Turki. Orang tidak pernah menduga akan terjadi perubahan. Dari negara sekuler akan mengalami perubahan. Turki merupakan negara yang telah banyak berubah. Dan sangat cepat. Ketika Necmettin Erbakan naik, melakukan perubahan, langsung mereka jegal beramai-ramai.
Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menunjukkan kekuasaan. Ketika Iran bersama Ahmadinejad diboikot, ditentang, diancam, ternyata berbalik keadaannya bukan untuk kerugian Iran, malah berbalik Iran yang diboikot selama sekian lama menjadi negara superpower yang mampu untuk mandiri dalam bidang teknologi, dalam bidang industri, dalam bidang ekonomi. Jadi qulillahumma malikal mulk, katakan Allah, atau ya Allah, engkaulah raja di raja. Allah mengingatkan kita agar menyadari hal ini. Tu'til mulka man tasya, kau menganugerahkan, memberikan kekuasaan bagi siapa yang kau kehendaki. Kemudian perhatikan Ustaz Heri. Setelah Allah mengatakan tu'til mulka man tasya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kebalikannya mengatakan wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Tanzi' itu dalam bahasa Arab naza'a yanzik, ya, merampas, menarik dengan keras. Kalau orang menarik sesuatu dengan keras, itu namanya naza'a yanzik. Oleh karena itu orang yang yang berada dalam kondisi sekarat dinamakan pada saat naza. Karena dia nggak mau sama sekali. Tapi malaikat tarik dengan paksa. Jadi bagaimana walaupun dia berada pada puncak kekuasaan dia, berada pada puncak kekuatannya, semua orang mendukung, bila Allah tiba saatnya untuk menarik dengan paksa, tak ada satu pun yang kuasa untuk menolak. Itu ada unsur doa-doa orang yang dizalimi nggak Ustaz di situ? Ya otomatis tiap orang berbuat kezaliman, tiap orang berjalan di atas jalan yang salah, sama dengan orang membangun bangunan tapi miring. Semakin tinggi dibangun apa? Semakin miring. Retakan akan muncul kan? Iya. Begitu dibangun semakin tinggi, bangunan tersebut karena tidak lurus, berada dalam keadilan, maka dia akan apa? Lemah, semakin lemah. Akan lemah, akan muncul retak. Kalau kita bangun miring, retakan akan muncul. Kemudian dia akan runtuh. Semakin tinggi dia membangun, semakin cepat menuju keruntuhannya. Orang yang zalim pun demikian. Semakin banyak kezaliman dia, akan semakin cepat kehancuran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melalui hadits kursi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ujibanna da'watal mazlum walau ba'dahi. Aku akan kabulkan doa-doa orang yang teraniaya walau ba'dahi. Walaupun katakan untuk waktu yang agak lama sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya agar dosa mereka, kejahatan mereka semakin bertambah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innama numli lahum liyazdadu itsman. Kami sengaja mengulur mereka agar dosa mereka semakin bertambah hingga pada saat kebinasaan hilang harapan mereka semuanya. Sebagai contoh Fir'aun. Allah berikan dia kesempatan yang amat banyak. Berulang kali bukan sekali. Peringatan-peringatan dari mulai badai, kemudian sampai kepada apa? Penyakit, wabah, kutu, darah. Itu bukan sekaligus, bertahap. Setiap kali dicoba, dia datang kepada Musa minta agar Musa mengangkat cobaan tersebut dengan memohon pada Allah, dan mereka berjanji beriman, tapi berulang kali ternyata mereka tidak hiraukan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulur dirinya ketika Nabi Allah Musa bersama kaumnya meninggalkan Mesir di malam hari. Fir'aun mengerahkan kekuatannya dari belakang dengan pasukan yang kuat, menunjukkan kekuatannya, dia memburu dari belakang hingga Musa alaihi salatu wassalam dalam keadaan terjepit bersama kaumnya, berada di tepi lautan merah. Di hadapannya lautan, tidak terdapat perahu untuk mengangkut mereka. Hingga mereka mengatakan qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kami benar-benar disakiti, dianiaya baik sebelum kamu datang maupun setelah kamu datang. Dijawab qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum min ba'di. Tuhan kalian semoga akan membinasakan musuh kalian dan menggantikan kalian sebagai khalifahnya di atas muka bumi ini. Siapa yang menduga Fir'aun yang tiran dengan seluruh kekuasaan yang tunduk, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan, akan jatuh kejatuhannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ditangani oleh Allah, tidak menggunakan kekuatan pasukan yang tidak mungkin berhadapan dengan Fir'aun. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya membelah lautan. Musa bersama kaumnya berjalan melintasi. Fir'aun beranggapan seolah-olah
Semua ini kebesaran yang ditunjukkan padanya, semakin dia mengejar dari belakang. Di tengah-tengah, ketika Musa dan kaumnya telah melintas, Allah tenggelamkan mereka. Nah, kita jumpai bagaimana saat-saat krisis tersebut terjadi. Begitu air sudah sampai di lehernya, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Sekarang saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Apa jawaban Allah? Al-an. Apa sekarang kamu baru mau sadar? Wa qad asaita qablu. Padahal dulu kamu menentang, membangkang, bahkan mengatakan kami tidak akan bergeser sedikit pun dari keyakinan kami. Ini yang dialami oleh Firaun karena mengingat kekuatan tidak seimbang. Musa dan kaumnya begitu lemah, selama itu tertindas. Dan Bani Israel memiliki mental budak. Mental budak yang tidak memiliki semangat perlawanan sedikit pun. Maka Allah turun tangan dalam hal ini. Maka dalam surat Yasin Allah mengatakan apa? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama wa ma kunna muzilin. Kami tidak perlu mengurunkan bala tentara dari langit. Tidak perlu mengirimkan atau menurunkan bala tentara. Cukup in kanat illa sayhatan wahid, dengan suara mengguntur dari langit, fa idzahum khamidun, dari orang yang menyala dengan kehidupan, padam kehilangan kehidupan mereka. Oleh karena itu Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan makar, Allah Subhanahu wa taala justru apa? Membuat mereka terpedaya dengan makar sendiri. Maka pepatah Arab mengatakan man hafara hufrah dakhala fiha. Orang kalau gali lubang, dia masuk ke dalam sendiri. Sebelum orang lain, dia duluan masuk ke lubang, kan dia gali. Betul tidak? Dia menggali untuk dirinya. Sedangkan terhadap orang lain tergantung izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, tiap orang yang zalim sebetulnya mempercepat kehancuran diri. Dia akan meninggalkan aroma yang busuk setelah kematiannya untuk dirinya maupun keluarganya. Ini merupakan fakta dalam kehidupan kita. Tapi orang yang menegakkan kebenaran, keadilan, walaupun mati di tiang gantungan, kita akan jumpai dia akan selalu dikenang. Dan harum namanya. Harum namanya. Oleh karena itu, orang seperti Nelson Mandela, yang tadi dizalimi, dianiaya, kemudian keluar sebagai pemenang. Di saat dia menang, memberikan maaf terhadap orang yang menganiaya dirinya. Begitu pula Gandhi. Gandhi berbeda agama dengan kita, tapi saya termasuk orang yang mengagumi Gandhi dengan kebijaksanaannya. Kita patut menghargai dia sebagai seorang pahlawan, dan orang Islam patut mencontoh dirinya dalam melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakatnya. Bukan bom sana, bom sini, bukan. Betul. Tapi membimbing rakyatnya untuk terbuka. Dan saya teringat bagaimana ketika Gandhi mengajak rakyatnya untuk terlepas dari blokade Inggris yang menguasai garam. Dia mengajak rakyat India untuk pergi ke pantai, kemudian mengajarkan mereka bagaimana cara membuat garam. Simple banget itu. Memang kita harus lebih banyak kerja daripada bicara. Bukan menyibukkan umat dengan perbedaan-perbedaan fikih yang nggak ada artinya. Sambil berteriak-teriak mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Tapi mendidik rakyat untuk mandiri, maju, berkembang, dan membebaskan jiwa mereka dari belenggu penjajahan dan perbudakan. Karena kita tahu bahwa lahirnya orang-orang diktator maupun tiran bukan lahir dengan sendirinya, tapi lahir dari rakyat yang mendiamkan kezaliman. Tidak mungkin sama sekali pemimpin zalim akan lahir kecuali dari rahim rakyat yang gemar mendiamkan kezaliman. Jadi kita ini juga punya andil, punya peran yang lebih besar. Karena tidak mungkin naik mereka-mereka yang berbuat kezaliman kalau kita orang-orang yang mencintai keadilan. Kita bersama-sama tampil ke depan. Saya mau tanya, yang memilih wakil rakyat siapa? Apakah mereka sendiri? Rakyat. Yang memilih presiden siapa? Yang memilih wakil presiden siapa? Kemudian pembantu-pembantu presiden secara nggak langsung, walaupun bukan kita yang pilih, tapi kita ikut memilih. Dipilih orang yang kita pilih. Dan yang mengherankan di negeri kita ini kita lihat, ada upaya-upaya untuk melakukan perbaikan, mengembalikan betul-betul negara kepada rakyat, agar rakyat menikmati kekayaan negeri kita dengan penuh keadilan. Tapi ternyata sebagian besar rakyat diperdayakan oleh pencitraan oleh media yang mengharumkan orang-orang yang bekerja untuk kepentingan asing, yang bekerja untuk kepentingan konglomerat-konglomerat hitam, menjajah bangsa mereka, negeri mereka, dengan pencitraan media mereka terpedaya. Nah, yang menyedihkan, kalau media hanya merupakan alat, kalau sudah ulama, ustadz, kiai rela untuk menjadi alat,
kaki tangan orang-orang yang bekerja untuk kepentingan satu kelompok maupun kepentingan asing. Sudah Ustaz, kalau pemimpin zolim itu kan biasanya dikelilingi oleh orang-orang yang zolim Ustaz. Wazir-wazirnya juga zolim. Pasti. Cara kita memberikan peringatan atau mengirim pesan gimana Ustaz? Rasulullah SAW telah mengingatkan, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang pemimpin, Allah akan memilih bagi pemimpin tersebut pembantu-pembantu, menteri-menteri yang baik yang selalu mengingatkan diri. Dan pemimpin yang baik itu yang cinta justru nasihat dan kritikan. Kita lihat sebagai contoh pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang keras. Banyak orang takut terhadap dirinya. Artinya Sayyidina Umar ini seorang pemimpin yang keras. Orang takut terhadap. Tapi beliau orang yang terbuka untuk menerima nasihat. Di saat dia diingatkan dengan ayat Allah, langsung dia berhenti. Betul enggak? Iya. Ini merupakan pelajaran buat kita. Oleh karena itu ketika dia naik, siapa yang akan meluruskan saya di saat saya bengkok? Seorang sahabat mengatakan sambil menarik pedangnya, analaka ya Amirul Mukminin. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Nggak disebut makar zaman itu. Padahal udah ngeluarin pedang. Iya, jelas-jelasan analaka ya Amirul Mukminin. Mereka yang mengatakan bahwa ini makar sebetulnya merupakan bentuk kerjasama dalam kezaliman. Kemudian kita lihat Salman Al-Farisi di hadapan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar sedang menyampaikan motivasinya kepada para sahabat, Salman berdiri mengatakan, ya Amirul Mukminin, dalam hati kami ada sesuatu yang mesti kami sampaikan. Silahkan, wahai Salman, lakukan, keluarkan apa yang kamu inginkan. Dia mengatakan, kita ini semua mendapatkan bahagian bahan. Satu bahan yang sama ukurannya. Jadi nggak ada istimewa untuk presiden sekian, rakyat sekian. Oleh karena itu Sayyidina Umar ketika dia meninggal dunia nggak diberikan rumah dengan harga 10-20 miliar. Nggak ada sama sekali. Artinya dia bekerja untuk rakyat, mendapatkan jaminan hidup. Jangan seolah-olah hanya orang besar saja yang mendapatkan jaminan sedangkan rakyat tidak memiliki hak untuk melihat rumah. Malah diberikan kepada konglomerat menjual dengan harga semahal-mahalnya. Salman mengatakan, kita semua mendapatkan pembahagian bahan yang sama ukurannya. Kamu lebih tinggi dari kami, tapi kenapa pakaian kamu lebih panjang dari kami? Jatahnya lebih banyak. Dari mana kau dapatkan kelebihan ini? Kira-kira orang berani nggak mengucapkan hal ini? Di negeri kita ini presiden bisa menggunakan istana milik negara untuk mengawinkan anaknya. Ini kan fasilitas apa? Fasilitas negara. Kemudian mempergunakan juga waktu para menteri kita yang harusnya bekerja untuk negara, untuk apa? Menghabiskan waktu, menghadiri acara yang bertele-tele berlebih-lebihan. Tapi boleh nggak presiden bilang, itu biaya kami sendiri kok? Gitu. Walaupun itu biaya kami sendiri, itu merupakan contoh yang tidak baik buat rakyat. Saya teringat Ahmadinejad. Orang bakal bilang Ustaz ini Syiah. Ahmadinejad ketika mengawinkan putrinya, hanya dihadiri kurang lebih sekitar 20 orang. Pejabat menterinya nggak ada yang datang. Karena tidak ingin pejabat menterinya meninggalkan tugasnya menghadiri acara pribadinya. Menikahkan putrinya dengan acara sederhana dan buah-buahan yang disediakan dan kue. Setelah itu apa? Dia kembali melanjutkan kewajiban dia sebagai seorang pemimpin. Menteri tidak dilibatkan sedikit pun. Kalau kita kan pemimpin menikah, sponsor dari konglomerat datang melimpah. Yang membuat akhirnya apa? Dia merasa berhutang. Terikat. Pejabat-pejabat juga mencari muka sengaja untuk apa? Untuk membuat mereka dicintai agar terus jabatan diberikan untuk mereka. Jadi kita lihat bagaimana contoh-contoh yang begitu indah. Nah, Rasulullah sebagai contoh yang sebaik-baiknya ketika dia menikahkan putrinya bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam, sederhana yang luar biasa. Tapi sayangnya banyak pejabat-pejabat kita, bahkan konglomerat kita, termasuk bahkan yang mengherankan keluarga ulama juga mau menikahkan anaknya seperti cari sponsor juga. sponsor. Persis seperti apa? Seperti pernikahan Lady Dain. Yang luar biasa kan? Kita nggak mau kalah dong. Walaupun keluarga ulama yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Karena ulama juga kalau berkumpul dengan kelas atas, dari mulai gedung, dari mulai ini, dia mengatakan, saya nggak keluar apa-apa orang yang bantu. Kamu memberikan contoh yang nggak baik buat mereka. Kemarin KPK mengeluarkan data, Ustaz.
dalam 1 tahun ini, artinya masih bulan Juli nih, dana gratifikasi yang dilaporkan ke KPK, gratifikasi itu mungkin hadiah yang diberikan kepada pejabat sampai bulan Juli ini 108 miliar. 108 miliar. Itu Dalam sebulan? Apa dari awal tahun? Dari awal tahun. Dari awal tahun. Itu cuma hadiah yang bisa dilaporkan, yang nggak bisa dilaporkan. Dan cara memberikan hadiah tanpa dilaporkan kan mudah sekali. Mudah sekali. Dan biasanya pejabat nggak pernah menggunakan nama mereka langsung. Titip ke money changer aja. Iya. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, betul-betul kita nih jauh dari ketauladanan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kita mengaku sebagai orang Islam. Betul tak? Oleh karena itu kalau saya mengingatkan jangan kita mengawinkan putra-putri kita secara berlebih-lebihan, membuang-buang uang. Ini kita rasakan betul-betul merupakan pelajaran buat kita semua dan contoh yang baik di tengah masyarakat. Kalau para tokoh sudah berbuat yang tidak, bagaimana yang di bawah? Betul nggak? Saya bukan kikir kalau menikahkan anak saya nggak bermacam-macam saya keluarkan. Paling kita mengundang orang untuk makan orang kampung. Bukan karena kikir, lebih baik saya gunakan uangnya untuk membantu orang. Tapi masalahnya contoh di tengah masyarakat. Kalau Ustadz sudah menghambur-hamburkan uang untuk acara yang wah, maka bagaimana bisa menjadi contoh buat orang lain di sekitarnya? Jadi kalau kita lihat, kita sudah jauh dari ketauladanan Nabi. Kita lihat Umar bin Abdul Aziz ketika dia naik berkuasa. Beda dari orang-orang pendahulunya. Kita lihat kezaliman yang dilakukan oleh Bani Umayyah luar biasa. Dan membawa akhir yang mengerikan buat mereka termasuk Yazid. Sebelum pada saat sekarat dia menjerit-jerit dan melonglong yang luar biasa mengerikan. Hampir kebanyakan penguasa Bani Umayyah akhir hidupnya mengerikan. Kecuali mereka-mereka yang soleh seperti Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia dipilih, dia berkata pada siapa? Berkata pada istrinya, Fatimah. Fatimah ini betul-betul seorang wanita yang salihah. Ayahnya dulu merupakan penguasa. Karena anaknya masih kecil yang diangkat Umar bin Abdul Aziz. Sang menantu. Kita lihat bagaimana ketika Umar kembali setelah dipilih untuk pengganti mertuanya, bukan gembira, bukan senang, bukan bersukaria, tapi menundukkan kepalanya berduka, bersedih. Dan ini bukan kemunafikan, ini kenyataan. Karena sebetulnya jabatan amanat yang harus ditanggung. Kalau saya sekarang bukan seorang pejabat, saya mesti tidur enak, bisa makan enak, bisa memiliki waktu istirahat. Begitu saya menjadi seorang pejabat, maka waktu saya bukan lagi untuk keluarga, untuk semua. Umar bin Abdul Aziz dengan sedih berkata pada istrinya Fatimah, ya Fatimah, saya menghadapi urusan dan tanggung jawab yang besar. Saya menawarkan pada kamu 2 pilihan. Yang pertama, kamu mendampingi saya, berjuang bersama saya, membantu saya. Kita bersabar di dunia, tapi di hari akhirat Allah berikan kita ganjaran yang besar. Sedangkan yang kedua, kau berpisah dengan saya. Kamu tetap menikmati fasilitas hidup yang kamu terima dari orang tua sebelumnya. Tapi kalau kamu ikut saya minta perhiasan kamu, pakaian kamu, masukkan ke Baitul Mal. Agar kita hidup bukan lagi untuk kita, untuk mengurus hal-hal seperti ini, tapi hidup untuk umat. Fatimah mengatakan, mana mungkin aku akan menukarkan engkau dengan dunia walaupun dengan seluruh isinya. Semoga Allah merahmati mereka. Dan semoga Allah jadikan mereka sebagai contoh yang sebaik-baiknya bagi kita. Jadi Allah ingatkan dalam Quran tadi. Katakan, wahai Rasulullah dan kita semua, engkau raja di raja. Engkau yang menganugerahkan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Bila tiba saatnya, Allah akan merampas juga dari siapa yang kamu kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Dan engkau yang menganugerahkan kemuliaan bagi siapa yang kau kehendaki, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi kemuliaan yang merupakan karunia Allah. Tapi ingat, wa tudhillu man tasya. Allah kuasa juga untuk merendahkan, menghinakan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair. Semua kebaikan ini sepenuhnya di tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Saya berharap peringatan bisa didengar oleh Bapak Jokowi, oleh Bapak Wakil Presiden, yang usianya juga sudah cukup lanjut. Apa yang bakal dibawa pada saat berada dalam kematian? Kemudian para menteri di atas. Kemudian Kapolri kita.
begitu juga TNI kita, wakil-wakil rakyat kita. Anda sekarang tertawa, tersenyum, sebentar lagi Anda akan betul-betul berduka, bersedih, dan penuh ketakutan. Kecuali Anda orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh. Oleh karena itu kejadian kemarin, penikaman terhadap Herman Syah, kita tahu siapa dalang di belakang layar ini. Artinya kita merasakan mereka-mereka yang dirugikan itu merupakan apa? Dari kesaksiannya berkaitan dengan masalah kebohongan IT, kita tahu siapa orang yang dirugikan. Walaupun kita tidak memiliki bukti pelaku utamanya, ya, atau dalang utamanya, tapi semua hati masyarakat tahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, dan kelak akan ada hisab yang berat. Nah, kita berharap kepolisian bisa menjadi polisi yang baik, bertindak dengan jujur benar, menghukum orang-orang yang bersalah, dan membebaskan juga tuduhan dari orang yang tidak berdosa. Jabatan ini sebentar, Ustaz. Sebentar. Kalau seandainya kita diberikan kekayaan dunia dan seluruh isinya, ditambahkan lagi 1000 tahun kita hidup, tapi harus masuk ke neraka, wal'iyadzubillah. Mendingan sekarang dalam keadaan kita beriman, bertakwa, Allah terima taubat kita dan cabut nyawa kita. Tidak sedikit pun tergiur pada kekuasaan hiasan dunia ini. Kalau Allah berikan kita rezeki, kita berharap dapat kita pergunakan di tempat yang Allah ridhai. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala coba kita dengan kekurangan, kita berharap Allah berikan kesabaran dan tidak mengulurkan tangan kita untuk mengambil sesuatu yang diharamkan. Jadi sebetulnya kezaliman yang amat mengerikan. Sampai Rasulullah mengatakan adz-dzulmu dzulumatun fid dunya wal akhirah. Kezaliman ini merupakan kegelapan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ada orang-orang yang amalnya sedikit yang wajib dikerjakan, tidak banyak kebaikan, tapi dia suka berbuat kebaikan pada orang, tetangganya, masyarakatnya, bahkan terhadap hewan. Hanya karena menolong seekor anjing yang haus dahaga, walaupun tubuhnya berlumuran dosa, Allah ampuni dosanya. Tapi berapa banyak orang-orang yang hanya karena berbuat aniaya masalah yang kecil, Allah jerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Apa sih artinya seorang mengikat seekor kucing tanpa diberikan makan? Diberikan makan tidak, ya, dilepaskan tidak. Kalau dilepaskan kan dia bebas tanggung jawab. Gara-gara penganiayaan ini membuat Allah murka terhadap dirinya. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati terhadap doanya orang yang zalim. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Antara dia dengan Allah tidak akan ada hijab sama sekali. Oleh karena itu Nabi, satu hari sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, saya akan pergi meninggalkan kalian kembali kepada Allah. Dan saya ingin kalau ada sangkut paut, kita lunaskan dalam kehidupan dunia. Siapa yang pernah teraniaya oleh saya, hendaknya dia menuntut haknya, jangan di hari akhirat nanti. Akhirnya seorang mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah kau aniaya. Silahkan maju ke depan. Dulu waktu saya dalam kondisi berbaris, kau gunakan tongkat kamu, ya, mengetuk perut saya. Padahal secara perlahan. Akhirnya Rasulullah serahkan perutnya. Pada saat itu perut saya dalam keadaan terbuka. Rasulullah buka perutnya. Ternyata orang ini bukan untuk membalas, justru untuk memeluk dan mencium perut Rasulullah SAW. Orang tersebut bernama Ukasyah, yang kemudian mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya dengan cinta, dengan keadilan. Keadilan akan membuat bangunan kita tegak dan langgeng. Cinta itu akan membuat sesuatu menjadi indah. Maka Allah mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan untuk menegakkan keadilan. Nah, keadilan itu indah, yang membuat bangunan tegak. Tapi terkadang keadilan ini tajam. Oleh karena itu, keadilan terkadang dilembutkan dengan perbuatan ihsan. Orang berhutang pada kita nggak mampu membayar, saya ikhlaskan buat kamu. Orang berbuat kesalahan, menyesal, kita maafkan. Seperti Abu Bakar yang diperintahkan memaafkan orang yang memfitnah putrinya berbuat zina. Jadi ada keadilan, ini merupakan pilar kehidupan yang akan menjaga keseimbangan. Kemudian ihsan dan rahmat yang akan membuat indah, manis, menawan. Kemudian kita peduli terhadap kerabat kita yang dekat. Jangan yang jauh kita perhatikan, yang dekat kita abaikan. Lalu Allah mengingatkan kita untuk menjauhkan dari perbuatan keji. Karena perbuatan keji ini termasuk zina yang bertentangan dengan keadilan. Merupakan kezaliman. Kita zalimi diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Dan kita zalimi juga wanita yang lain. Yang seharusnya kita lindungi, kita nikahi, kita cemarkan kehormatannya. Dia bisa saja merupakan istri seseorang,
ibu seseorang, anak seseorang, saudari seseorang. Kenapa kita bisa tega berlaku seperti ini pada orang lain? Padahal kita nggak mau menerima hal tersebut untuk diri kita sendiri. Jadi perbuatan keji ini perbuatan yang zalim. Setelah fahsya, segala macam bentuk perbuatan yang mungkar. Karena menyakiti orang lain. Yang terakhir, wal bagh, yang merupakan bahagian dari yang mungkar, itu perbuatan aniaya. Secara khusus disebutkan oleh Allah karena ini yang menimbulkan petaka. Sebagai penutup, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits qudsi, beliau meriwayatkan dari Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya ini mengharamkan kezaliman atas diriku. Bukan orang lain yang mengharamkan atas Allah. Bukan Allah lain yang mengancam. Tapi aku haramkan kezaliman terjadi dari diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan di antara kalian perbuatan ini perbuatan yang diharamkan. Fala tadzalamu, jangan kalian saling berbuat aniaya. Maka Rasulullah mengingatkan laki-laki yang berbuat kezaliman. Tidak adil di antara istrinya. Allah izinkan dia poligami, tapi tidak adil. Begitu datang bangkit di hari akhirat, jalannya miring pundaknya. Orang tua yang tidak berbuat adil pada anaknya pun terkena hukuman dari Allah. Walaupun anak tidak berhak menghakimi orang tua, tapi Allah hukum orang tua dengan perbuatan zalim. Oleh karena itu ketika satu hari orang datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin memberikan sesuatu buat salah satu anak saya, kamu menjadi saksi. Rasulullah mengatakan, yang lain kau berikan tidak? Rasulullah mengatakan, bagaimana kamu minta saya bersaksi terhadap perbuatan zalim? Kalau kamu ingin anak kamu hidup rukun, berlaku adil pada mereka. Ini hadis yang sahih. Oleh karena itu orang tua, kalau memberi satu orang anak, yang lain berikan dengan cara yang baik. Sampai dalam sebuah riwayat, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, Innallaha yuhibbu an ta'dilu baina auladikum hatta fil qubla. Ini riwayat dari Ahlul Bait. Allah cinta, suka pada kalian dalam mencium anak saya, mengecup anak kalian dengan penuh keadilan. Satu dipeluk, satu dicium, yang lain juga sama. Kita kalau punya anak satu kita belai, perempuan, yang lain tidak, akan muncul di hatinya perasaan yang tidak nyaman. Begitu juga yang laki satu kita peluk, yang lain tidak, kezaliman. Jadi berikan kecupan yang adil, pelukan yang adil di antara mereka. Saya di antara anak, di antara menantu tidak membeda-bedakan semuanya. Jadi innallaha yuhibbu an ta'dilu baina auladikum hatta fil qublah. Ciuman, kecupan diberikan dengan cara yang adil. Sampai satu hari Imam Ali sedang berjalan, dia ketemu sama Hasan Husain main sama anak-anak pada masa kecil. Tahu-tahu anak-anak bertanya pada Hasan sama Husain, mana bangunan yang bagus? Gundukan-gundukan pasir nih, mana yang lebih bagus di antara kita? Sebelum Hasan Husain menjawab, langsung ayahnya ketika mendengar, ala rislikum, henti. Ingat, ini hukum. Kamu bakal ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali karena kamu suka pada sesuatu, pada seseorang, kamu mengatakan bahwa bangunan dia yang terbaik. Antuma mas'ulani amam Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal ini cuma main-main. Bangunan pasir. Bagaimana hal-hal yang menyangkut hak-hak orang lain. Oleh karena itu kita menginginkan kepolisian kita, pemerintahan kita bertindak serius terhadap pelaku kejahatan. Karena kalau ini dibiarkan terjadi pada Hermansyah, besok akan terjadi pada mereka. Wa ma min zalimin illa sayubla bi zalimi. Katakan terlibat anggota kepolisian, dibiarkan besok akan terjadi pada mereka yang berwenang. Karena kezaliman akan mengundang kezaliman seperti api. Api kecil dibiarkan, lama-kelamaan akan apa? Akan merajalela, berkembang, membakar negara kita yang kita cintai, negeri kita yang kita cintai, kemudian juga rakyatnya yang sebetulnya cukup santun, butuh pendidikan yang baik dan contoh yang baik, kekayaan alam yang begini indah. Apa kita rela semua ini hancur karena kezaliman kita? Jadi ini yang bisa kita sampaikan. Kita manusia-manusia yang lemah dan mengingatkan umat untuk tidak membiarkan kezaliman berlangsung. Malah kalau bisa rakyat semuanya bersama-sama menuntut agar hukum ditegakkan secara adil. Karena keadilan mirip dengan air. Walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya sama. Seperti kolam renang, ada yang 3 meter, 2 meter. Permukaannya sama nggak? Nah itulah keadilan yang seharusnya kita tegakkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Iwan Awad telah kita dengarkan tadi dialog pagi dengan judul Pemimpin yang Zalim ya. Terima kasih Ustaz Husin atas Ustaz Heri Nurdi ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Wandi Saputra, Andri, dan Fajar mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi